Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Tiada satu ekspresi verbalistik terbaik yang dilisankan oleh orang-orang yang beriman kecuali kalimat tahmid. Alhamdulillah Rabbil Alamin, atas karunia nikmat Allah yang sungguh Mas Wali kita tidak akan pernah dapat menghitungnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan dua nikmat pada pagi hari ini Mas Wali, sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, adalah ni'matani maghbunun fihi ma katsirun min nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang banyak orang lalai, dan semoga pada pagi hari ini kita semua dan juga pendengar radio IDC FM dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan yang pertama adalah nikmat as-sihah, yaitu kesehatan, sehat fisiknya, sehat spiritualnya, dan juga sehat finansialnya. Dan yang kedua adalah nikmat al-faragh. Dan semoga pada kesempatan pagi hari ini kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan waktu terbaik dengan amal soleh juga yang terbaik, ahsanu amala. Kedua adalah bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu salawat yang sebagai ekspresi kerinduan dan juga kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada pengikutnya, sahabatnya, dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan semoga dengan kecintaan salawat tadi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai pengikut Rasulullah yang kelak di akhirat akan diperjumpakan dan dibersamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kami ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, kepada Mas Uli Abdurrahman dan juga segenap kru IDC FM yang telah memberikan kesempatan kepada kami, redaksi majalah An-Najah, sebuah media edukasi, publikasi dan juga informasi SD SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan, untuk berbagi inspirasi pada pagi hari ini. Semoga inspirasi dan juga kebaikan pada pagi hari ini menjadi satu wasilah pahala, Allah hadirkan pahala, sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ili. Barang siapa atau sesiapa yang kemudian menunjukkan jalan-jalan atau kebaikan, maka baginya pahala. Pahala buat Mas Wali, pahala buat kami, dan pahala buat semua yang terlibat dalam kebaikan ini. Allah senantiasa kemudian berikan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, tak lupa pula juga kami ucapkan terima kasih, jazakumullah nal jaza, kepada semua yang telah terlibat, yang telah bersinergi dan juga terlibat terhadap terbitnya majalah An-Najah edisi ke-7 ini, Mas Uli, dengan tema tadi yang telah disampaikan Mas Uli adalah ayah bunda siapa idola anak kita. Terkhusus kami sampaikan kepada yang pertama adalah Ayah Galib, ya, Ayah Galib yang pada edisi kali ini menuliskan rubrik kolom, ya, rubrik kolom, dan juga ada juga Bunda Duanda atau owner daripada Anissa Catering, Mas Wali, yang kemudian berkenan untuk kita liput di rubrik muamalah. Ada juga Ummu Dafa atau Ummu Alea. Jadi Ummu Alea ini adalah kita masukkan ke dalam rubrik silaturahim karena memang ada satu pesan, message, inspirasi yang sangat luar biasa yang insyaallah nanti kita juga akan sampaikan. Begitu juga ada Naufal, siswa SMP, putra dari Bunda Lydia Puspasari, yang juga sampai sekarang rajin aktif terlibat dalam penulisan, terutama adalah di rubrik student journalism. Ada juga Ustadz Abdul Hanan yang juga berkenan kita liput dan muat di majalah An-Najah dengan dalam rubrik profile, dan juga ada Ustazah Ocha. Ini Ustazah Ocha guru SMP Al-Imam, lulusan psikologi, yang kita berikan rubrik khusus tentang psikologi, Mas Wali. Dan juga Ustadz Rian yang telah menulis bahasa Inggris dalam rubrik Language Corner yang luar biasa. Dan juga terakhir wakil pimpinan redaksi saya, Ustadz Nur Hidayat. Semoga selalu sehat walafiat dan juga diberikan energi, kekuatan Allah untuk terus menginspirasi kita dengan tulisan-tulisannya yang luar biasa dan inspiratif. Dan terakhir juga kami sampaikan kepada Al-Ghazali dan juga Ahmad Al-Sirazi, dua siswa kembar ini, maksudnya dua siswa kembar SD. Betul, siswa Isba
kelas 4 dan kembar, hampir identik, kembar sekali seperti pepatah bagi pinang dibelah dua. Hampir tidak ada perbedaannya, tapi menarik daripada persamaan-persamaan itu ada satu keunikan yang itu menunjukkan keajaiban Allah Subhanahu wa taala tampakkan dalam penciptaannya terhadap hambanya, dan kecintaan juga dua siswa kembar ini terhadap Al-Qur'an dalam menghafal Al-Qur'an. Jadi izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk mengelaborasi beberapa rubrik yang telah kami sampaikan tadi, Mas Uli, dan semoga menjadi inspirasi yang menarik buat para pendengar. Yang pertama adalah rubrik silaturahim. Kami sengaja mengangkat rubrik silaturahim, yaitu Bunda Aspiana, istri dari Bapak Supiansyah. Karena perjuangan heroisme, struggle pasangan ini di dalam mendapatkan buah hati, Mas Uli. Jadi Bunda Aspiani ini sangat kaget sekali ketika di usia kandungan ke-7 bulan, ketika diperiksakan ke dokter kandungannya, ternyata bayi yang dikandungnya pada usia 7 bulan ini sudah tidak bernafas lagi, jantungnya sudah tidak berdetak lagi, Mas Uli. Dan hasil lab dokter, ternyata Bunda Aspiani ini mengidap atau punya virus toksoplasma yang hasil lab itu sampai 2000 virus, sehingga kemudian bayinya yang dijanin yang sebelumnya tidak merasakan apa-apa segala macam keluhan ternyata meninggal dunia atau tidak berdetak lagi jantungnya. Nah, dari hasil itu kemudian setelah itu Bunda Aspiani melakukan terapi medis hampir sampai 5 tahun, Mas Uli, dan ini semoga menjadi inspirasi buat para pasangan, para bunda yang sampai detik ini mungkin belum dikaruniai anak, jangan sampai berputus asa untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan buah hati, Mas Uli. Jadi betul tadi setelah kemudian divonis memiliki 2000 sel virus toksoplasma yang mengganggu dan mengakibatkan putranya yang dikandung 7 bulan meninggal dunia, maka kemudian Bunda Aspiani ini melakukan terapi medis. Terapi medis ini dilakukan sampai 5 tahun, Mas Uli. Jadi bolak-balik ke rumah sakit, uji lab darah, mengonsumsi banyak obat, dan obatnya juga harus diambil di Jawa. Karena tahun begitu belum ada di Balikpapan dan harganya sangat mahal sekali, jadi Mas Uli, betul. Sampai relatif sebenarnya, iya betul, ya usia-usia sekitar 25 ke atas sih kata beliau, betul. Iya. Jadi setelah kemudian mengonsumsi banyak obat segala macam, itu ternyata berdampak kepada fisiknya yang makin kurus. Fisiknya makin kurus, tapi setelah 5 tahun hasil labnya tidak ada perubahan signifikan. Bahkan tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan dokter memvonis bahwa Bunda Aspiani divonis mustahil mungkin punya anak karena terlalu banyak sel virus yang ada di dalam tubuhnya yang berbahaya kepada janin, gitu, Mas Ali. Nah, setelah itu kemudian Bunda Aspiani dan juga suaminya berhenti, stop untuk melakukan terapi medis dan berganti untuk terapi kebaikan. Betul, terapi kebaikan ini maksudnya adalah melakukan berbagai amal soleh terbaiknya, termasuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memperbanyak sedekah, terus mengadopsi anak meski tidak berulama, dan memperkuat hubungan transendental ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, Mas Uli, jeda dari 5 tahun pasca terapi medis ini, beberapa saat kemudian setelah mengangkat seorang anak, gitu ya, meski dalam kurun cuma 6 bulan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan buah hati lagi. Jadi Bunda Aspiani sampai kemudian mengandung lagi, dan Masya Allah kemudian lahirlah putri pertamanya yang bernama Alea, ya, Alea As-Sufi. Jadi sekarang tumbuh menjadi putri yang sehat, yang cerdas, yang sedang mondok di salah satu pondok pesantren di Balikpapan, Mas. Tapi juga yang paling usianya sekarang kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP mungkin sekitar 12 atau 13 ya mungkin. Betul. Yang menarik juga, Mas Ali, adalah ini jadi beliau menceritakannya di kediaman beliau. Waktu itu saya silaturahim ke sana seperti drama dan seolah ini betul-betul seperti film. Jadi ketika hendak melahirkan, karena melahirkan secara sesar, Mas Ali, jadi kata dokter, ini anak ketika lahir harus diinjeksi dengan obat yang supaya anaknya tidak mendapat sel virus yang sama dari ibunya.
Nah, masalahnya Mas Uli, waktu itu obat yang harus diinjeksikan kepada putranya tidak ada di Balikpapan. Jadi dokter dan juga orang tuanya sudah mehunting obat ini di berbagai apotek, tidak ada di Balikpapan. Nah, ternyata dokternya menghubungi salah satu koleganya di Jogja dan ada obat tersebut di Yogyakarta. Tapi masalahnya adalah, problem selanjutnya adalah Bunda Aspiani sudah mau melahirkan. Sudah HPL-nya sudah tiba dan juga indikasi untuk melahirkan posisinya sudah di bawah dan kemudian harus segera dioperasi sesar. Nah, waktu mungkin sekitar 24 jam Mas Uli, jadi untuk mendapatkan obat tersebut, sehingga alhamdulillah qadarullah punya keluarga di Jogja. Sehingga kemudian sang dokter meminta ayahnya Bapak Supiansyah untuk menghubungi keluarganya di Jogja untuk membawa obatnya ke Balikpapan pada saat itu juga. Betul. Betul, terbang. Dia hanya pakai baju di badan begitu, detik itu juga membawa obat dari apotek yang sudah dirujuk begitu, dan naik pesawat. Pesawatnya kalau nggak salah waktu itu hanya sekali flight dari Jogja ke Balikpapan, dan dia harus menunggu begitu. Dan dia hanya membawa box gitu ya, karena obatnya itu ditaruh sebuah box yang memang dingin supaya tidak supaya terjaga dengan baik. Dan karena supaya tidak terlambat, jadi ada salah satu saudaranya Bunda Aspiani ini yang menunggu di bandara dengan motor yang masih menyala, Mas Uli. Betul. Karena kalau terlambat sedikit saja, karena itu kalau terlambat 1 menit saja maka obatnya sudah tidak bereaksi. Jadi ketika pesawat burung besi itu landing di airport Sepinggan, maka saudaranya sudah dengan motornya yang menyala turun, langsung bawa obatnya, langsung dia pergi ke rumah sakit. Dan alhamdulillah, masya Allah, betul kayak film, Mas Uli. Jadi itu satu unforgettable yang tidak akan terlupakan bagi keluarga Bunda Aspiani. Jadi ketika waktu itu tinggal sisa 10 menit, Mas Uli. Jadi sisa 10 menit timing yang tersisa untuk diinjeksikan kepada putrinya Ala ini. Jadi Masya Allah, qadarullah, masih ada waktu 10 menit. Jadi itu obatnya sudah diinjeksikan kepada putrinya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga soleh, cerdas. Setelah itu lahir putranya yang kedua, namanya Dava Sufi ya, yang sekarang bersekolah di SD Al-Imam Muslim School Balikpapan. Itu saya kira satu perjuangan yang luar biasa yang harus dijadikan teladan oleh pasangan ya ibu, untuk terus berjuang, yang belum dikaruniai oleh Allah, untuk berjuang mendapatkan buah hati, jangan pernah menyerah. Selanjutnya Mas Uli, kita juga punya kabar dari rubrik profile. Jadi ini juga menarik. Yaitu salah satu ustadz di SD SMP Al-Imam School Balikpapan, yaitu Ustadz Abdul Hanan. Mungkin Ustadz Abdul Hanan juga pernah kita hadirkan di sini, Mas Uli, untuk menjadi salah satu narasumber dari Pakistan. Betul, dari Pakistan. Ustadz Abdul Hanan dari Pakistan. Beliau juga memiliki latar belakang background edukasi yang juga menarik. Ternyata Ustadz Abdul Hanan ini diminta oleh ayahnya adalah seorang guru bahasa Arab dan juga agama di Pakistan, dan ternyata beliau meski background agama meminta agar Ustadz Abdul Hanan untuk berkuliah di engineering, jadi insinyur begitu. Jadi karena berbakti kepada orang tuanya, Ustadz Abdul Hanan kuliah di Lahore Technical College Pakistan, dan sempat 3 tahun, dan kemudian beliau sempat kerja di perusahaan properti begitu, dan tetapi setelah sekitar beberapa saat begitu, dia kemudian izin ke orang tuanya untuk kuliah memperdalam ilmu bahasa Arab dan juga agama Islam. Jadi beliau kuliah di Jami'ah Abu Bakar di Pakistan sampai 6 tahun dan mendalami berbagai ilmu agama. Ada usul fikih, ada tafsir, ada bahasa Arab, balaghah, dan lain sebagainya. Jadi Masya Allah. Dan menariknya Mas Uli, jadi Ustadz Abdul Hanan ini meninggalkan profesinya sebagai teknis, sebagai engineer begitu ya, bergerak di bidang engineer maksud saya, arsitektural, tapi kemudian beliau memilih untuk menjadi guru bahasa Arab. Dan Allah takdirkan Ustadz Abdul Hanan untuk menikah dengan seorang wanita soleha di Balikpapan, dan tinggal di Balikpapan, dan kemudian menjadi guru di SD SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan. Sudah 2 tahun setengah beliau tinggal di Balikpapan dan sudah merasa betah. Jadi ketika saya tanya Ustadz Abdul Hanan, hal turid an ta'uda ila baladika Pakistan, beliau mungkin akan pulang, tapi kemudian untuk
tidak lama nanti akan kembali ke Balikpapan karena sudah betah. Betul. Dan menariknya sudah banyak minum air Balikpapan, sudah makan kuliner Balikpapan, dan sudah menjelajah beberapa selasar di kota di Balikpapan, dan beliau sudah betah. Ada beliau suka khas makanan Mas Uli. Jadi memang sebenarnya ada beberapa perbedaan antara kuliner di Balikpapan dan di Pakistan, tapi beliau suka nasi kuning dan nasi padang. Ya jadi betul. Nasi padang. Nasi tapi memang beliau biasa pergi ke pasar sendiri untuk membeli sayur-mayur begitu Mas Uli, dengan motor Scoopy-nya dengan badan yang besar begitu. Betul. 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 Jadi memang karena dekat kediamannya dengan pasar Sepinggan, jadi tidak begitu jauh. Beliau beli sendiri dengan pakai bahasa isyarat katanya. Di awal-awal dia pakai bahasa isyarat karena nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi sekarang sudah bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Misalkan beli tomat berapa kilo gitu kan. Tapi memang beliau juga sempat menceritakan, ini juga maksudnya cerita unik di balik seorang Ustadz Abdul Hanan. Ternyata Pakistan lebih murah Mas Uli. The cost in Pakistan is cheaper actually. Jadi arkhas. Jadi di Balikpapan itu dia di Pakistan lebih murah untuk makanan gitu ya, living cost-nya, dan bahkan sayur mayur di sana jauh lebih mahal. Lebih murah. Balikpapan beliau sampaikan sampai 2 kali lipat harganya Mas Uli. Betul, 2 kali lipat sampai 3. Betul. Sulawesi, dari beberapa daerah begitu ya. Betul, wallahu alam. Tapi yang jelas bisa jadi betul swasembada pangan dan pertanian di Pakistan, karena memang Pakistan itu kontur dan alamnya itu juga unik kata beliau. Ada pegunungan, ada juga bahkan juga salju juga ada begitu, dan daerah yang datar dan juga ada. Jadi memang unik kata beliau. Tapi seunik-uniknya Pakistan, beliau sudah jatuh cinta di Balikpapan. Betul, karena istrinya orang Balikpapan gitu maksudnya ya. Betul. Setelah kita memperbincangkan tentang Ustadz Abdul Hanan, Mas Uli, ada satu artikel juga yang menarik sekali ditulis oleh ayahnya Galib ya. Galib ini adalah siswa SD Aisba, ditulis oleh Budi Abu Galib, yang berjudul adalah kolom Dilema Sekolah Online versus Gadget. Ini menarik dari seorang Bapak Budi Abu Galib. Ini ternyata beliau dulu mantan Pemret. Ya, beliau ternyata dulu kalau tidak salah pemimpin redaksi di lembaga pers kampus tempat dia kuliah dulu. Jadi memang, jadi ketika saya baca, Masya Allah, ini artikel panjang banget begitu. Karena untuk seorang yang tidak terbiasa menulis, untuk menulis sampai 4-5 halaman itu butuh energi dan waktu yang luar biasa. Tapi seorang Bapak Abu Galib ini dengan cepat dia menulisnya. Ternyata memang beliau dulu mantan Pemret. Jadi tulisannya panjang, menarik, rapi, sistematis, dan juga isinya banyak syarat makna. Jadi termasuk tadi dilema sekolah online versus gadget. Jadi memang beliau menulis ada banyak perubahan. Artinya pandemi COVID-19 ini berdampak kepada berbagai sektor ya perubahannya. Jadi beliau yang pertama adalah dari sektor government atau pemerintahan, di mana sekarang sistem yang tadinya konvensional menjadi serba digital. Jadi pakai digital gitu ya. Jadi untuk untuk melakukan berbagai hal yang terkait dengan governance sekarang sudah pakai digital gitu Mas Wali. Selanjutnya juga bisnis. Beliau menulis tentang bisnis yang dulu serba konvensional juga, orang membeli, datang ke pasar, ke toko, ke store dan sebagainya. Sekarang bisa COD via e-commerce, tinggal beli di lapak-lapak online begitu ya. Jadi tinggal kita pesan, order, beberapa hari kemudian datang ya. Ini jadi mengubah tren purchasing gaya beli publik yang biasa konvensional kemudian menjadi digital ya. Ini ya memang terlepas ini daripada disrupsi era disrupsi karena kecanggihan teknologi yang begitu dahsyat, tapi juga gaya ini mengubah orang yang tadinya serba konvensional kemudian untuk langsung online begitu Mas Uli. Juga selanjutnya adalah perbankan. Sekarang orang transaksinya secara e-money dan
transportasi juga lebih online, dan juga sistem edukasi. Nah, ini dilemanya adalah Mas Uli, penggunaan gadget atau handphone yang dilakukan oleh siswa juga betul-betul harus mendapat kontrol dari orang tua dan juga guru gitu ya. Tapi memang yang paling signifikan adalah orang tua yang membersamai di rumah. Jadi mau tidak mau orang tua harus selektif kontrol terhadap gadget siswanya gitu ya. Karena nanti bisa menggunakan gadget itu untuk hal-hal yang negatif, bisa terjerumus pada pornografi, game online yang kemudian tidak terkontrol secara waktu dan sebagainya. Begitu Mas Uli. Masih banyak sekali Mas Uli. Insyaallah alhamdulillah kita juga